perkuliahan. Yang nanti belum presensi, silahkan nanti di kolom chat langsung di chatting aja NIM-nya seperti biasa ya. Baik, kita mulai dulu. Oke Pandu, silahkan di chat ya untuk NIM-nya. Baik, kita mulai. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan dari sana? Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Mari kita buka, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tampilannya sudah ya, PowerPoint saya sudah kelihatan? Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, baik. Seperti kontrak belajar kemarin, saya akan menjelaskan ini kurang lebih sekitar 50 menit ya. Baik, nanti untuk sisanya ini ada diskusi tanya jawab untuk kegiatan belajar ini ya. Nanti akan saya bagi ke room ya seperti yang kemarin sudah dilaksanakan. Baik, untuk pertemuan ataupun materi yang pertama ya, ini kita akan membahas tentang ekologi. Baik, di sini untuk yang kita bahas, kenapa kita membahas ekologi, untuk capaian pembelajaran yang akan kita capai, yaitu ini memahami konsep ekologi. Jadi geografi membahas tentang konsep ekologi. Nah, materi yang dibahas ini ada 4 ya, yaitu ada definisi ekologi, lalu yang kedua ada ekologi sebagai ruang lingkup studi ilmu geografi, lalu yang ketiga ini ada ekosistem, dan juga yang keempat ada pendekatan ekosistem. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang definisi ekologi. Ekologi di sini merupakan salah satu cabang dari ilmu geologi. Nah, kenapa kita sebagai ilmu geografi kok mempelajari ilmu geologi? Nah, ini nanti ya. Nah, ini ekologi kita juga belajar juga ya, karena ini di sini disebutkan bahwa cabang ilmu geologi. Nah, kalian juga belajar tentang ilmu geologi ya. Waktu di awal perkuliahan dulu di semester awal ya, kalian mempelajari tentang geologi juga. Nah, di sini ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Sehingga ini disebut sebagai ekologi. Nah, ekologi mutakhir menurut Odun ya, di sini suatu studi yang mempelajari adanya struktur dan fungsi ekosistem atau alam ya, di mana manusia adalah bagian dari alam tersebut. Nah, ini definisi ekologi. Lalu menurut Miller tahun 75, ekologi di sini adalah suatu ilmu mengenai adanya hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, makhluk hidup di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia sendiri dengan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya atau tempat tinggalnya. Lalu ekologi jika dilihat dari bahasa ya, berasal dari bahasa Yunani yang
Oikos itu berasal dari kata oikos dan logos. Oikos itu rumah ataupun tempat hidup ya. Dan logos ini berarti ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang lingkungan hidupnya. Nah, secara harfiah ini ekologi itu mengkaji hubungan antara organisme ataupun kelompok organisme terhadap lingkungannya. Jadi tidak hanya satu, tapi juga bisa kumpulan atau sekelompok organisme terhadap lingkungannya atau tempat tinggalnya. Itu definisi dari ekologi. Nah, tanpa lingkungan, makhluk hidup ini tidak mungkin ada. Nah, sebaliknya, lingkungan juga tanpa makhluk hidup itu tidak berarti apa-apa. Dan syaratnya lingkungan harus dapat mencukupi kebutuhan minimum, yaitu memenuhi kebutuhan makhluk hidup ya, kehidupan makhluk hidup, baik itu pangan ya di situ. Lalu makhluk hidup juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya ketika di zona khatulistiwa ya dengan iklim tropisnya, maka makhluk hidupnya juga akan menyesuaikan, berbeda dengan lingkungan yang ada di kutub ya. Jadi pasti ada adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, yang kedua, nah ini kenapa ya pertanyaan tadi, kenapa kok ekologi dipelajari juga di ilmu geografi? Karena ya di sini ekologi merupakan ruang lingkup dari studi ilmu geografi. Di sini ekologi merupakan ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik ya, tadi ada hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, di tahun 72 ini ada muncul gerakan kesadaran lingkungan yang memikirkan masalah adanya pencemaran ya, terus adanya daerah yang alami, hutan, perkembangan penduduk, penggunaan energi dan adanya kenaikan suhu bumi. Nah, ini para pakar geologi pada awalnya mempelajari ekologi itu berawal dari geografi tumbuhan atau geografi ini ya flora ya. Nah, yang berkembang di aspek lain yaitu komunitas tumbuhan yang disebut kemudian berkembang menjadi ekologi komunitas. Nah, itu yang pertama. Lalu berkembang menjadi ekologi populasi, ini mempelajari tentang dinamika populasi, kemudian menjadi ekologi perilaku. Jadi tentang perilakunya, behaviornya. Lalu disinilah letak ataupun posisi ekologi mengapa kita juga mempelajari tentang ekologi tersebut. Jadi ini beririsan dengan keilmuan bidang geologi. Nah, kita tahu geografi itu mempelajari tentang geosfer ya, sehingga geosfer ini ada litosfer, hidrosfer, ada atmosfer, ada biosfer, dan juga ada antroposfer. Nah, posisi ekologi sendiri itu ada di mana? Yaitu ada di sini. Ya, di mana mempelajari tentang tumbuhan atau hewan ya di sini. Nah, jadi ini di biosfernya. Nah, sehingga ini kita juga mempelajari tentang ekologi. Sehingga ini merupakan ruang lingkup studi ilmu geografi yang perlu kita pelajari. Nah, biosfer di sini itu adalah tempat kehidupan dan juga alam yang terdiri dari jasad hidup, ada air, ada tanah, ada udara, dan ada yang materi yang mengelilingi. Misalnya ya lapisan yang agak tipis di permukaan bumi, ya seperti kita menghirup oksigen ya, ini merupakan materi yang mengelilingi kita sebagai tempat hidup makhluk hidup. Nah ini biosfer. Lalu yang kita akan bahas yaitu yang ketiga, ini dari segi ekosistem. Nah, apa hubungannya dari ekologi dengan ekosistem? Ternyata di sini ekosistem merupakan satuan fungsional dalam ekologi. Jadi satuan fungsional, berarti ada fungsi-fungsinya dong satu dengan yang lain. Karena di sini ekosistem itu meliputi ada makhluk hidup dengan lingkungan biotiknya, makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya,
Dan ini adanya hubungan ketergantungan ataupun sebab akibat yang ada hubungannya ataupun rantainya, ya, membentuk rangkaian komponen-komponen yang membentuk kesatuan dari fungsi-fungsi tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua, ini ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup ini juga butuh lingkungannya juga tanpa makhluk hidup tidak berarti apa-apa. Sehingga ini membentuk hubungan saling terkait ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga, ekosistem ini adalah tempat di mana kehidupan itu berlangsung dan sistemnya teratur, mandiri dan ketergantungan. Contohnya adanya jaringan makanan ya, hubungan saling memakan ya. Lalu siklus hidrologi itu juga termasuk dalam ekosistem ya. Jadi ada sistem yang teratur, ketergantungan saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Lalu ekosistem sebagai sistem ekologi ini adalah satuan lingkungan yang melibatkan adanya unsur biotik. Unsur biotik ini adalah jenis-jenis makhluk hidup. Lalu ada faktor fisik, misalnya ada iklim, ada air, ada tanah, itu merupakan faktor fisik yang ada di dalamnya. Dan juga ada kimia, ya, misalnya ada keasaman, ya, lalu salinitas. Nah, dan kesemuanya ini saling berinteraksi satu sama lain membentuk suatu sistem. Gitu. Jadi disebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di sini adalah adanya tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh. Jadi utuh itu berarti ini ya, kompak gitu ya, dan juga menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan. Namanya ekosistem itu semua harus seimbang ya, stabil dan produktivitas dalam lingkungan hidup. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 32. Nah, ini contoh dari ekosistem, sehingga ini ada ekosistem yang ada di sungai ya, yang hidup di dalam sungai, ada hewan juga, ada tumbuhan di situ. Demikian pula yang ada di darat. Di darat juga ada hewan, ada tumbuhan. Lalu yang ada di udara juga ya, ada hewan juga, dan juga ada lapisan material yang berisi lapisan besi ataupun udara ya, maupun yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ini disebut dengan oksigen. Nah, unsur darah di sini juga ada tanah yang memiliki unsur kimia juga. Nah, sehingga ekosistem ini disebut sebagai kesatuan ataupun sistem. Nah, di mana terdiri dari beberapa komunitas ya, atau community atau kelompok yang saling bersandar dan berinteraksi satu sama lain. Juga ini di sekitarnya ini merangkulnya benda-benda yang bukan hidup, misalnya ada batu ya, ada tanah ya, ada air di situ. Nah, ini jadi membentuk suatu ekosistem gitu. Nah, sehingga ekosistem di sini tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi, membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Gitu. Lalu ekosistem dari segi geografi, ini yang pertama itu merupakan tempat hidup. Jadi sebagai syarat tumbuh dan berkembang untuk makhluk hidup. Lalu yang kedua itu persebaran makhluk hidup. Ya, ini secara holistik dan juga komprehensif. Baik itu menyebar ya, lalu ada persebaran flora, ada persebaran fauna, ada persebaran manusia itu sendiri. Nah, ini. Lalu yang ketiga itu sistem interrelasi dan interaksi biotik dan abiotik. Nah, jadi ada hubungan interrelasi. Nah, di dalam ilmu geografi ini mempelajari ekosistem itu sebagai bagian dari ruang atau muka bumi dalam sistem kehidupannya. Jadi ada sistem kehidupan.
Ya, berbeda dari ekosistem dan ekologi, ini ekosistem itu merupakan bagian dari topik pembahasan pada ilmu ekologi. Nah, ini kita akan membahas tentang ekosistem. Lalu ada pula ya pendekatan-pendekatan ekosistem yang kita pelajari di sini. Pendekatan ekosistem itu bahwa manusia itu merupakan bagian dari ekosistem. Berarti kan kalau dia itu sebagai bagian, ada bagian yang lain ya, berarti di dalam ekosistem itu sendiri. Nah, oleh karena itu seharusnya tidak hanya mempunyai sikap antroposentris ya, ataupun manusia ini sebagai pusat. Kalau ada sikap antroposentris berarti dia akan lebih cenderung untuk eksploitasi gitu. Karena ada bagian yang lain yang membutuhkan dari lingkungan itu sendiri ya. Jadi tidak hanya manusia, tetapi hewan dan juga tumbuhan itu juga membutuhkan tempat hidup, ya, sehingga tidak boleh ya adanya mempunyai sikap antroposentris. Nah, tetapi selama ini ya dalam pengelolaan lingkungan itu harus memikirkan kebutuhan spesies yang lainnya ya, selain manusia itu sendiri. Jadi mengapa manusia tidak boleh bersikap antroposentris? Karena harus memikirkan selain manusia yang membutuhkan lingkungan itu sendiri dan tidak boleh eksploitasi, karena ada makhluk hidup yang lainnya ya, ada hewan dan tumbuhan yang membutuhkan ekosistem itu sendiri. Nah, sehingga ini dibutuhkan adanya pengelolaan lingkungan. Nah, jadi gimana agar lingkungan itu dikelola dan tidak rusak. Nah, inilah pendekatan dari ekosistem yang pertama. Lalu, pendekatan ekosistem ini merupakan strategi di mana di sini untuk pengelolaan lahannya dikelola dengan baik ya. Lalu pengelolaan air dari segi kualitas airnya juga. Lalu dan adanya sumber daya hayati yang terpadu dan bertujuan untuk upaya dalam konservasi, untuk menjaga ya, dan penggunaannya secara berkelanjutan. Artinya generasi ke generasi. Tidak boleh berhenti di generasi itu saja ya. Jadi harus secara berkelanjutan penggunaannya gitu. Nah, oleh CBD ya, Convention of Biological Diversity, di sini menegaskan bahwa adanya upaya pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan, adanya keanekaragaman hayati ini harus dilakukan secara holistik, di mana memperhitungkan ada 3 level keanekaragaman hayati dan sepenuhnya ini mempertimbangkan adanya 1 aspek sosial ya. Yang kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga ada aspek budaya atau culture yang ada di situ. Nah, ini menurut CBD untuk pendekatan geografi ini ya, ekosistemnya ya. Oke, nah ini ada link ya YouTube nanti setelah kuliah ini berakhir bisa dilihat ya, linknya itu ada di waskita.amikom.ac.id. Untuk link page-nya ini sudah saya upload di situ, silahkan disaksikan untuk video pembelajaran ya. Nah, oke, kita akan masuk ke diskusi kelompok ya. Ini diskusi kelompoknya yaitu carilah 1 contoh ekologi dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta kemukakan manfaatnya ya, manfaat dari ekologi tersebut ya. Oke, jadi ini ada berapa orang ya? Saya langsung bagi saja ya.